Semasa kecil, Felicia sering bermain di sekitar sungai yang berada di belakang rumahnya. Ia sering mengamati air sungai yang terlihat bersih, tetapi pada waktu tertentu, ikannya mengapung. Karena masih kecil, ia mengira bahwa ikan yang mengapung merupakan sebuah berkat sehingga orang-orang gampang untuk menangkap. Ketika dewasa, Felicia menyadari bahwa ikan-ikan yang mengapung disebabkan oleh pabrik di sekitar rumahnya yang melepas dan mengalirkan air limbahnya sehingga ikan-ikan menjadi mabuk dan terapung. Menanggapi kondisi seperti itu, Felicia yang awalnya menyukai bidang sains memutuskan untuk menekuni bidang tersebut dengan mengambil jurusan teknik kimia untuk S1-nya dan berharap bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Perhatiannya kepada lingkungan membuat Felicia sering mengamati kondisi lingkungan kemanapun ia pergi. Ketika melanjutkan S2 di Australia, ia mengamati air sungai Australia yang besar tetapi bersih, tidak ada sampah yang mengapung. Felicia merasa prihatin dengan kondisi air sungai di Indonesia. Indonesia negara yang berlimpah sumber daya alam. Mengapa masyarakatnya tidak bisa mempertahankannya? Felicia melanjutkan S3 di National Taiwan University of Science and Technology atau NTUST dan lulus pada 2013. Bidang penelitiannya adalah penggunaan biomasa dan lempung untuk penyerap limbah beracun dan berbahaya dan energi terbarukan. Felicia telah melakukan banyak penelitian serta proyek yang berkaitan dengan penelitian air limbah secara umum dan khususnya dalam adsorpsi senyawa berbahaya. Felicia adalah seorang ilmuwan yang sangat produktif dalam menghasilkan publikasi dalam penelitiannya, tercermin dengan mencapai H-index 34 di Scopus dari 155 publikasi yang tercatat di situs tersebut dan jumlah sitasi dari publikasi mencapai 5.541 pada tahun 2024. Felicia sering berkutat dalam penelitian yang berkaitan dengan isu-isu dan masalah lingkungan. Fokus utamanya adalah berkaitan dengan pengolahan air limbah serta memikirkan metode yang bisa digunakan sebagai solusi agar limbah industri tidak berbahaya bagi lingkungan. Tidak hanya berhenti pada penelitian, tetapi metode yang telah dibuatnya telah diterapkan di beberapa tempat. Bersama timnya, Felicia telah mengembangkan proses pengolahan polutan organik dan reaktif dalam air limbah yang memakan waktu relatif singkat. Dalam mengerjakan inovasi tersebut, Felicia menggunakan reagen Fenton dan proses subkritis, dan terbukti metode tersebut berhasil mendegradasi 98% senyawa polutan. Harapan Felicia untuk bisa mencegah pencemaran lingkungan, khususnya air limbah, akhirnya terwujud pada pabrik pengecatan elektronik yang memakai metode degradasi limbah cair buatan Felicia yang memisahkan terlebih dahulu warna-warna yang reaktif agar tidak merugikan lingkungan saat dibuang. Felicia berharap metode yang telah dibuatnya bisa dipakai oleh pabrik-pabrik penghasil limbah sehingga bisa mengolah air limbah dan bisa meningkatkan kualitas air yang dikeluarkan kembali ke lingkungan. Felicia bergabung dalam berbagai organisasi nasional dan internasional seperti Akademi Ilmuwan Muda Indonesia dan Akademi Ilmuwan Pengetahuan Indonesia, Global Young Academy, dan Organization for Women in Science for the Developing World. Berkat semua usaha dan kerja keras Felicia dalam melakukan berbagai penelitian, Felicia mendapatkan penghargaan The 2017 OWSD Elsevier Foundation Award in Engineering Science, Engineering, Innovation, and Technology East and Southeast Asia and the Pacific. Penghargaan lain yang juga diterimanya adalah mendapatkan Aptic Award, bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tahun 2018. Penghargaan Taiwan Tech Outstanding Alumni dari NTUST dan mendapatkan gelar guru besar di bidang teknik kimia pada tahun 2019. Penghargaan Distinguished Taiwan Alumni Award pada tahun 2020, di mana Felicia adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Felicia sekarang menjabat Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Wakil Direktur Taiwan Indonesia Science and Technology Innovation Center, kolaborasi antara Taiwan Tech, UKWMS, dan ITS. Serta sebagai Ketua Pusat Kolaborasi Riset Nirlimbah Berkelanjutan
kolaborasi antara UKWMS, BRIN, ITS, dan UKP.